Maka Allah tetapkan tidak ada satu pembunuhan di dunia ini kecuali akan ada hukuman atau dosa yang ditimpakan kepada Qabil karena dia memulai contoh keburukan. Makanya jangan sampai kita menjadi contoh keburukan buat anak kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Karena kita akan menanggung dosa kalau kita ngajari mereka nggak benar itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di masjid yang mulia ini. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan poin takut kepada Allah. Kalau rasa takut itu yang oleh orang barat disebut dengan fear, itu adalah ada pada setiap manusia. Ya, takut dari segala yang berbahaya, dari segala yang mengancam. Takut dengan macan, takut dengan ular, takut dengan hal-hal yang dapat membahayakannya, sehingga apa yang mereka lakukan menghindar, menjauh. Tetapi rasa takut itu tidak menghadirkan pahala. Beda kalau rasa takut itu dibangun di atas keimanan, maka dia menjadi pahala. Itulah tabiat manusia memiliki rasa takut. Tetapi ketika takut itu dikaitkan dengan Allah, dia bukan menghindar, malah dia mendekat. Ya, seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau takut sesuatu, dia lari ke ibunya, dia lari ke bapaknya untuk mendapat perlindungan. Nah, dalam hidup ini kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, maka otomatis kita akan menjauh dari Allah. Tapi rasa takut itulah yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Makanya dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-50 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Larilah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Sungguh aku memperingatkan kepada kamu dengan peringatan yang besar, yang nyata. Makanya rasa takut ini dibahas dalam sekali dalam masalah akidah, agar perasaan takut itu terarah dan bernilai. Sekalian, di dalam Al-Quran itu dibahas tentang apa itu akal, apa itu kalbu, apa itu jiwa. Tetapi dalam dunia sains, mereka tidak mengenal namanya kalbu itu. Dalam neuroscience itu dibahas mendalam tentang peranan otak yang beratnya 101,5 kilo di kepala kita itu. Tapi mereka tidak pernah membahas masalah kalbu karena otak mereka tidak sampai. Apalagi membahas tentang jiwa yang di situ ada rasa takut kepada Allah.
Karena itu Bartabikum, ada seorang ulama di Madinah, itu gurunya para ulama di Saudi, namanya Syekh Muhammad Shinqiti. Beliau penulis tafsir Ad-Du'aul Bayan fi Tafsir Quran bil Quran. Dari mulai maghrib beliau menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah mengatakan dalam ayat itu, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, dan berdoalah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Beliau menafsirkan ayat ini sambil menangis, sampai isya, sampai adzan isya. Begitu dalamnya. Seperti kalau kita tadi memahami apa yang dibacakan oleh imam dalam surat As-Saffat tadi itu, bagaimana kita dikisahkan oleh Allah tentang akhirat, dan otaknya para saintis itu nggak sampai ke sana, karena itu di luar kemampuan otak manusia. Otak manusia itu hanya bisa menangkap lewat panca inderanya itu. Di luar itu nggak mampu dia. Makanya ada keterbatasan. Itulah yang mendorong kenapa Imam Ghazali rahimahullah, seorang filosof, sampai menjadi rektor Universitas An-Nizamiyah di Baghdad. Ketika beliau terus menggunakan akalnya, dia merasa ada kekeringan di dalam jiwanya, sehingga beliau kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai rektor itu untuk mengembara, mempelajari ilmu tasawuf, untuk supaya ada ketenangan jiwa, ada bisa mengisi arti kalbunya itu yang kemudian dia merasa kering itu. Sampailah kemudian beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa pengalaman Imam Ghazali ini. Karena sekalian, para filosof itu kan mereka memeras otaknya sedemikian rupa untuk memahami arti kehidupan ini, tetapi mereka terputus dengan kalbu, terputus dengan nas Al-Quran. Sehingga Imam Ghazali menulis kitab Tahafudul Falasifah, kerancuan para filosof. Bila koreksi itu para filosof-filosof, pemikir-pemikir itu, baik pemikir Barat atau Yunani maupun pemikir Muslim yang terpengaruh oleh pikiran mereka. Karena di situ terjadi kekeringan. Kalau orang itu hanya mengandalkan akalnya saja, seperti yang dibahas panjang lebar oleh neuroscience itu. Karena Barakallahu sekalian, Imam Ghazali mencoba untuk merangkaikan antara perpaduan akal, kalbu, dan dalil ini, sehingga menjadi indah, menjadi serasi. Harusnya kita melakukan itu. Saya mencoba untuk menulis buku ini diantaranya memadukan antara tiga pola itu, supaya kita bisa memahami arti hidup dengan landasan wahyu ilahi ini. Karena otak kita ini terbatas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kata Allah. Kamu diberikan ilmu itu sedikit, tetapi lihatlah congkaknya orang hari ini dengan kemampuan ilmunya itu. Makanya Dr. Alex Carl, seorang ahli sains yang mendapat Nobel ini, dia menulis buku Man Unknown. Di dalam diri manusia itu masih banyak hal-hal yang tidak terungkap oleh ilmu pengetahuan. Masih banyak misteri yang harus diungkap berikutnya. Tetapi ketika kita berpegang dengan Al-Quran, kita akan merasakan ketenangan dalam jiwa ini. Dan mereka tidak mengerti itu. Makanya beda antara jiwa, kalbu, dan akal. Tapi bagi mereka itu sama.
Karena itu barakallahu fikum sekalian, nanti penduduk neraka jahanam itu dipenuhi oleh makhluk dari jenis jin dan manusia yang tidak memfungsikan kalbunya, kemudian matanya dan telinganya. Ini 3 sarana ilmu yang harus kemudian kita fungsikan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan itu peringatan buat kita semuanya. Sebagaimana tadi diperingatkan dalam surat Al-A'raf 56, supaya adanya rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Sehingga jangan kita membuat kerusakan, maknanya apa? Melanggar Allah SWT. Setiap pelanggaran kepada Allah ujungnya pasti kerusakan. Kerusakan dalam diri manusia, kerusakan dalam rumah tangga, kerusakan dalam masyarakat, itu utamanya karena ada pelanggaran kepada Allah. Makanya mengapa Allah timpakan azab kepada umat-umat terdahulu? Disebabkan pelanggaran mereka kepada Allah SWT dengan mengingkari para nabi dan rasulnya, tidak mau tunduk dengan ajaran Allah SWT. Makanya Allah ingatkan, kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia, disebabkan mereka dikasih kalbu, tapi kalbu mereka tidak digunakan untuk memahami. Mereka dikasih mata, tidak digunakan untuk melihat. Maksudnya melihat kebesaran Allah, memahami kebesaran Allah, memahami syariat Allah. Dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah makhluk yang seperti binatang ternak. Hidupnya cuma cari makan, cari kena kesenangan sesaat dalam dunia ini. Lupa kepada Allah, lupa bahwa dirinya itu hamba Allah, mendapat tugas. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah SWT. Makanya kenapa kok mereka berperilaku seperti binatang? Mereka nggak sholat, mereka nggak mau zakat, mereka nggak mau berhaji, mereka nggak mau tunduk kepada Allah. Tapi yang mereka ikuti ya cuma hawa nafsu. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah. Lalai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu. Padahal saudara sekalian, seluruh alam ini diciptakan untuk manusia. Langit, bumi, gunung, lautan, semua untuk manusia. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada manusia. Terus manusia kita ini untuk siapa? Bukan untuk diri kita, kita untuk Allah. Makanya orang yang syirik kepada Allah itu disebut bodoh sama Allah. Sudah dikasih semua kebutuhan hidupnya, perangkat hidupnya, tapi dia nyembah ke gunung, nyembah ke Nyi Roro Kidul, nyembah ke keris, nyembah ke apa itu? Ke matahari. Syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah kecam mereka di dalam surat Az-Zumar ayat 465. Allah katakan, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Katakan wahai Muhammad kepada umat yang melakukan kemusyrikan itu, apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah? Wahai orang-orang bodoh, karena tidak berpengetahuan pada orang yang bodoh itu. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, bila kamu syirik kepada Allah, maka seluruh amalmu batal dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Makanya kita paham untuk apa kita hidup ini. Sekalian, kita diperingatkan untuk senantiasa menyiapkan akhirat kita, melebihi perhatian kita kepada dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasyr ayat 15 sampai 20. Allah mengingatkan kepada kita, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dipersiapkan pada hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Makanya persiapan kita meninggalkan dunia inilah yang harus menjadi perhatian kita. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Ya, apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas, harus lebih perhatiannya. Sehingga Allah katakan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah tahu apa yang kalian perbuat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga orang itu dilupakan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Coba antum lihat orang-orang yang lupa kepada Allah. Hidupnya hanya cari duit, hidupnya hanya untuk perempuan, hidupnya hanya cari jabatan, hidupnya hanya hal-hal yang tidak terkait sama Allah SWT. Ini loss, hilang dia. Maka Allah ingatkan, orang yang lupa kepada Allah, disitulah mereka melanggar Allah. Makanya harus punya rasa takut kepada Allah, sehingga punya rem, sehingga dia kembali kepada Allah. Maka Allah ingatkan, tidak sama calon penghuni surga, calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Enggak sama calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun, dan sungguh calon penduduk surga itulah orang-orang yang sukses. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Inilah yang harus menjadi perhatian kita kalau kita cerdas untuk menyiapkan akhirat kita itu. Di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-39 sampai 41 Allah katakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sungguh orang-orang yang melampaui batas, termasuk yang membuat undang-undang Omnibus Law itu, kalau sampai ada orang rakyat Indonesia yang terzalimi akibat dari undang-undang ini, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan sekedar cuma ngetok palu saja, itu akibatnya panjang nanti. Begitu besar reaksi masyarakat yang menolak, bukan cuma kalangan mahasiswa, kalangan banyak profesor, akademisi, aktivis, ulama. Luar biasa penolakan mereka terhadap Omnibus Law itu, dan tidak normal, pola persetujuannya itu nggak normal. Makanya Komnas HAM menilai 10 pelanggaran yang terjadi pada Omnibus Law itu, dan ini akibatnya panjang. Karena itu barakallahu saya sekalian, jangan sampai kita terlibat dengan kezaliman, merugikan orang lain. Apakah dengan aturan, apa dengan undang-undang, atau dengan perilaku kita. Siapa yang melampaui batas dan mendahulukan dunia atas akhiratnya, ya, ini supaya kita jangan sampai melalaikan akhirat kita. Dunia itu adalah kendaraan menuju akhirat. Jangan sampai dunia menjadi tujuan. Ya, siapa yang melampaui batas dan mendahulukan dunianya atas akhiratnya, maka dialah yang akan menempati neraka jahim. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, saya heran kalau ada orang yang berpendapat bahwa mencintai dunia tidak termasuk dosa besar, karena itu akan menjadi penghalang manusia dari Allah SWT. Karena itu barakallahu, ini yang harus kemudian kita waspadai, sehingga kita berhati-hati, kita punya rasa takut, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kemudian Allah sebutkan 2 penyebab masuk surga. Wa amman khafa maqama rabbih. Siapa yang takut menghadapi kedudukannya di hadapan Allah, sehingga dia sholat, datang ke masjid,
berjamaah, dia kemudian bersedekah, dia sayang kepada keluarganya, dia didik mereka, dia melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan syariat Allah karena ada rasa takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya untuk tidak melanggar Allah, untuk tidak melanggar syariat Allah. Ada manusia ataupun tidak ada. Ya, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat orang itu di surga, jannah, jannatul ma'wa. Ya, makanya saudara sekalian, inilah yang kemudian penting untuk diingatkan kepada kita semuanya, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah yang kalau kita lihat Rasulullah SAW itu beribadah tengah malam sampai bengkak kakinya itu. Padahal beliau telah diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa kamu capek-capek beribadah saya bengkak-bengkak begini?" Kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti rasa takut kepada Allah akan bisa menghantarkan orang untuk bersyukur kepada Allah, sehingga dia menunaikan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Begitu pula kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau beliau baca Quran menangis. Makanya ketika Rasulullah menetapkan kalau saya berhalangan hadir untuk memimpin sholat berjamaah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ini sekaligus isyarat kepemimpinan setelah Rasulullah itu ke arah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah beliau Nabi mengatakan seluruh pintu ke masjid tutup kecuali pintu Abu Bakar. Ada wanita datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya ingin berjumpa dengan engkau, punya hajat, tetapi kemudian engkau tidak ada, kepada siapa saya akan menghadap?" Maka Rasul mengatakan, "Temuilah Abu Bakar." Itu isyarat-isyarat semua. Maka satu kali Nabi sedang sakit keras di kamar. Abu Bakar rupanya datang terlambat sholat subuh. Kemudian qomat dikumandangkan, Umar maju menjadi imam. Rasulullah terdengar suaranya dari kamar. Beliau kemudian menyerukan, "Aballahu ila Abu Bakar, aballahu ila Abu Bakar." Suruh mundur itu Umar, suruh maju Abu Bakar. Dan Abu Bakar datang di belakangnya. Maka Umar mundur, Abu Bakar maju. Ikhwan warahmatullahi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengusulkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebaiknya jangan Abu Bakar jadi imam. Ayahku itu kalau baca Quran nangis, nanti bikin orang nangis semua." Kata anaknya ini, kata Rasulullah, "Ya, perempuan jangan banyak ngomong. Aku suruh Abu Bakar, suruh dia jadi imam." Maka Rasulullah tetap menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Dan Abu Bakar kemudian radhiyallahu anhu menjadi imam, menangis itu karena kedalaman imannya. Makanya ketika beliau terpilih menjadi khalifah secara aklamasi, dipilih oleh para sahabat radhiyallahu anhum, terjadi kegoncangan pada saat berita Rasulullah wafat itu. Kata Umar, "Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya." Maka ketika Abu Bakar datang radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah, kemudian beliau cium Rasulullah. Beliau katakan, "Tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah." Engkau hidup baik, bagus, wangi, dan kamu mati pun bagus, wangi, baik. Dan aku tahu wajah orang Arab ketika meninggal, kata Abu Bakar. Ya, maka Abu Bakar dengan tegar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa huwa qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sekarang dia meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah mati dan dia maha hidup. Begitu tegarnya Abu Bakar, termasuk ada
sekelompok Bani Hanifah dari bangsa Arab yang murtad, tidak mau membayar zakat. Padahal mereka orang-orang Islam, mereka bersyahadat, mereka sholat, tapi tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar memberikan peringatan kepada mereka, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Lihat, orang yang lembut ketika salat ini, begitu tegar ketika menghadapi musibah, dan begitu tegas ketika mengambil kebijakan. Begitulah orang mukmin. Di hadapan Allah dia lembut, tapi dalam urusan hidup dia tegas. Ikhwan barakallahu, Umar keberatan. Bagaimana kamu akan memerangi mereka? Ini orang Islam, mereka syahadat, mereka sholat. Maka Abu Bakar megang bajunya Umar begini, sambil mengatakan, ajabbarun fil jahiliyati khawarun fil Islam. Apa dulu ketika kamu jahiliyah kamu hebat, kamu pemberani, dan ketika dalam Islam kamu menjadi pengecut seperti ini? Lihat orang yang lembut begitu, begitu tegar dan menunjukkan keberaniannya di atas Umar. Begitulah orang mukmin. Wallahi la ukhadilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Aku akan perangi siapa yang memisahkan antara salat dan zakat. Dan baru Umar menyadari Abu Bakar benar, dan kemudian dipersiapkanlah pasukan untuk memerangi mereka ini. Padahal mereka tidak berzakat, mereka masih muslim, mereka masih sholat, dan diperangilah oleh para sahabat anhum seluruhnya, aklamasi. Mereka mengikuti perintah Abu Bakar Siddiq. Coba kalau itu kita praktekkan hari ini, berapa banyak orang yang murtad ini? Zakat di Indonesia itu menurut Basnas itu mencapai perkiraannya 272 triliun dalam setahun. Tetapi lembaga-lembaga zakat itu baru bisa mengumpulkan 10 triliun saja dari 272 triliun itu. Berapa banyak orang yang tidak berzakat itu? Dan mereka akan menghadap Allah dengan tanggung jawabnya itu. Makanya saya sekalian, kenapa ada orang yang tidak mau berzakat? Itu karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan mereka dianggap murtad oleh para sahabat anhum dan diperangi. Dan jangan kita menjadi orang yang berani meninggalkan syariat Allah, karena risikonya berat sekali. Karena itu barakallahu saya sekalian, inilah hidup. Di antara hidup ini ada ujian rasa takut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti dan pasti. Ada 3 emphasizing di situ. Kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, rasa kurang harta, kurang anak, kurang keluarga, kurang buah-buahan, kurang kebutuhan. Tapi berikan kabar gembira kepada orang sabar. Sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan syariat Allah, perintahnya dijalankan. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar di dalam menghadapi ujian Allah, seperti pandemi COVID-19 ini. Ya, hari ini kita lihat ketakutan manusia luar biasa terhadap kematian diakibatkan karena menyebarnya COVID-19 ini. Luar biasa. Bahkan ada istri atau perempuan yang gak mau disentuh sama suaminya. Sono. Nanti aku ketularan COVID-19, kena virus corona. Lah kalau coronanya 10 tahun gimana? Kamu deketin dia. Ya. Jadi ketakutannya sampai paranoid. Berlebihan tuh. Ya. Kita tetap memperhatikan
protokol kesehatan, tapi tidak berarti harus paranoid sampai berlebihan, nggak mau ke masjid, nggak mau jumatan. Ya, ini sudah benar nih, diatur distancing satu sama lain, pakai masker kalau ada sanitizer di depan, sudah benar nih. Tapi masih ada orang-orang yang paranoid, tidak mau ke masjid, ya, tidak mau berhubungan dengan manusia lain karena takut ketularan. Ikhwan berkuikum, kematian bisa datang kapan saja, bisa karena virus, bisa karena yang lainnya. Kamu menghindari satu, tapi tidak bisa menghindari yang lainnya. Makanya takut itu jangan hanya difokuskan kepada hal-hal lain selain Allah. Yang paling banyak manusia takut apa? Takut miskin. Makanya mereka mencari mati-matian bagaimana supaya menjadi orang kaya. Itu karena rasa takut miskin. Bagus motivasinya supaya jadi kaya. Ya, takut penyakit, dia olahraga, makan yang bergizi, dia perhatikan luar biasa. Tapi kenapa kok tidak takut azab Allah, tidak takut neraka, tidak takut hukuman Allah? Coba lihat premanisme yang terjadi terhadap Qabil saat berhubungan dengan saudaranya Habil. Qabil mengancam Habil karena ada pada iri hati di dalam dirinya. Ya. Menurut riwayat yang ada itu, karena istrinya Habil itu cantik, sementara istrinya Qabil kurang cantik, dia iri. Atau Allah berikan sesuatu yang lebih pada Habil yang tidak dimiliki oleh Qabil, sehingga dia iri dia. Maka Qabil ingin membunuh saudaranya Habil. Kata Habil, kalau saya tidak akan membunuh kamu, karena saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 27. Ada rasa takut sehingga tidak mau membunuh dia. Tapi Qabil karena tidak ada rasa takut kepada Allah, dia bunuh saudaranya itu. Setelah meninggal saudaranya Habil itu, bingung dia, gimana cara menguburkannya? Saudaranya meninggal di tangan dia. Maka Allah kirim dua gagak yang mereka berantem dan satu terbunuh, dan gagak itu kemudian menggali tanah dan dikuburkanlah mayat saudaranya itu. Dia melihat itu, akhirnya dia galilah tanah kemudian dikuburkan, ya, saudaranya Habil itu. Maka Allah tetapkan tidak ada satu pembunuhan di dunia ini kecuali akan ada hukuman atau dosa yang ditimpakan kepada Qabil karena dia memulai contoh keburukan. Makanya jangan sampai kita menjadi contoh keburukan buat anak kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, karena kita akan menanggung dosa kalau kita ngajari mereka nggak benar itu. Ikhwan warahmatullahi. Makanya inilah rasa takut yang harus kita miliki supaya kita hati-hati. Yang paling dahsyat itu apa? Takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Sehingga selain kita menjalankan wajib, kita tambah yang sunnah. Itu kenapa itu? Kenapa kita melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyah salat itu? Karena kita khawatir kalau yang wajib itu nggak diterima, ada sesuatu nggak beres atau yang kurang, bisa ditutupi dengan yang sunnah itu. Itu motivasinya sekalian. Makanya selain kita membayar zakat, kita berinfak, kita bersedekah, barangkali ada zakat kita yang tidak diterima oleh Allah sehingga ada gantinya. Itulah kehati-hatian yang dimiliki oleh orang mukmin. Karena rasa takut yang mendorong dia terus beramal, bukan malah menghindar, malah menjauh, malah berpangku tangan, tidak. Ya, rasa takut kepada Allah akan menumbuhkan semangat untuk beribadah, beramal soleh. Itu adalah rasa takut yang benar. Ya, karena itu barakallahu di dalam banyak ayat
Allah peringatkan kepada kita tentang rasa takut itu, diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 49-50. Allah katakan, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di muka, di langit dan di bumi, sehingga bersujudlah semua makhluk yang melata itu, begitu pula para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Makanya orang yang tidak beribadah kepada Allah itu tanda orang yang sombong. Orang menolak syariat Allah itu tanda orang yang sombong. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka bersujud kepada Allah, semua yang di langit dan di bumi itu, termasuk para malaikat, karena mereka takut kepada Tuhannya yang ada di atas mereka, yang malaikat itu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Ikhwan wa taikum, makanya malaikat saja punya rasa takut kepada Allah, padahal malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Allah ciptakan malaikat tanpa nafsu, dikasih akal tanpa nafsu. Binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Kita dikasih akal dan dikasih nafsu. Makanya barang siapa menggunakan akalnya untuk mengalahkan nafsunya, maka dia termasuk orang yang sukses. Tinggal bagaimana kemudian dia tundukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Karena itu barakallahu, inilah peringatan dari Allah supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, takut terhadap azab Allah. Yang kita melihat bagaimana azab Allah ketika menimpa manusia. Ya, pada masa lalu terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, dan yang lainnya itu. Yang lucu adalah masyarakat kita ketika berkunjung ke laut mati. Laut mati itu adalah azab Allah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Di balik itu kampungnya itu. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita melewati daerah yang diadab oleh Allah atau pernah diadab oleh Allah, maka kita menghindar. Justru orang kita ke sana malah mandi-mandi, malah menikmati tempat yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu. Ini karena kebodohan. Ya. Makanya kalau kita lewat kuburan orang kafir itu supaya cepat melewatinya sambil berdoa supaya tidak terkena adab seperti mereka itu. Ya, makanya Nabi kalau melewati Wadi Muhassir itu di wilayah antara Mina dan Muzdalifah. Ya, di tempat itulah Abraha dan pasukannya dihancurkan oleh Allah SWT. Maka Nabi melewati dengan cepat untuk menghindar daerah yang benar diadab oleh Allah itu. Ya, terlalu banyak kaum yang diadab oleh Allah pada masa lalu, dan kita pun melihat hari ini bagaimana adab itu terus berdatangan kepada mereka yang yang ingkar kepada Allah itu. Ya. Seperti badai Katrina dan sebagainya itu. Barakallahu saya sekalian, makanya semakin kita mengagungkan Allah, ya, merasa kecil diri kita ini, semakin kita punya rasa takut kepada Allah. Kemudian takut nanti di yaumul mahsyar, bagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 21. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Nah, berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang takut nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, saudara sekalian, kita akan dibangkitkan dari kubur kita, dan matahari waktu itu hanya tinggal 3,5 mil
kira-kira 4,5 kilo itu kepala kita itu. Ya, sekarang ini apa 1 juta lebih kecepatan cahaya antara kita dengan matahari itu. Tapi sekarang kita merasa panas ketika apa kita berada di terik matahari. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Mengerikan sekali. Pada saat itu kata Rasulullah, ada 7 amalan yang menjadikan seorang terlindungi dari panasnya matahari itu, sehingga dia tidak merasa panas. Nah ini yang kemudian harus mendorong kita untuk kita amalkan. Ya, dicatat itu adik-adik, ya supaya nanti bisa kita amalkan. Itu hadis riwayat Muslim. Ada 7 amalan yang menjadikan kita terhindar nanti dari panasnya padang mahsyar itu. Sebenarnya itu peringatan pada saat kita haji Pak, di Arafah. Arafah itu gambaran terhadap padang mahsyar. Tapi malah Pak Soekarno mengusulkan ditanam pohon supaya gak panas. Dan Saudi pun ngikut itu usulan Pak Soekarno itu. Padahal maksudnya itu pada mahsyar itu supaya orang sadar. Nanti kamu sekarang masih pakai baju itu dua lembar itu. Nanti kamu di padang mahsyar nggak pakai baju kamu. Bahkan sekarang tenda-tenda di Mina itu dibikin mewah sedemikian rupa. Ya, 2 tahun yang lalu kami haji diundang sama Raja Salman bersama dengan 19 tokoh lain di Indonesia ini. Itu dapat tempat yang istimewa yang luar biasa. Ya, dibikin kayak istana. Ya, Arafah itu sama dia dibikin kayak istana itu untuk menyambut kita itu. Luar biasa. Jadi haji itu memang enaknya haji reguler ya. Itu merasakan arti haji itu. Saya pernah bimbing haji reguler itu terasa itu. Ya, capeknya haji, nikmatnya haji terasa. Tapi kalau haji yang plus-plus itu, saya juga pembimbing haji plus juga. Ya, itu enggak seperti haji reguler memang rasanya itu. Makanya pada mahsyar ini apalagi mengerikan sekali. 7 amalan. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin ini jangan dikira cuma presiden aja. Bisa pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin sekolahan, bisa pemimpin masjid, ya bisa pemimpin masyarakat, bisa pemimpin perusahaan. Kulukum ra'in kata Nabi, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin ini. Dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Maka jadilah pemimpin yang adil. Adil kepada Allah, adil kepada manusia, dan adil kepada diri sendiri. Tegakkan keadilan. Dan tidak mungkin seorang menegakkan keadilan kalau tidak menjalankan syariat Allah. Nah, jadilah pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya anak-anak muda ini harus dididik dengan benar di lingkungan yang benar, supaya menjadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Milieu itu penting. Ibarat ikan dengan air. Kalau ikan dijauhkan sama air gimana? Ngap-ngapan dia. Gitu kan anak-anak ini. Apalagi dengan informasi dan teknologi yang hari ini luar biasa menjadi ciri globalisasi, merusak banyak tatanan kehidupan manusia. Rekayasa kehidupan dahsyat oleh karena informasi dan komunikasi. Makanya anak-anak kita harus kita bekali ilmu. Jangan sampai mereka larut dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran yang terjadi. Karena tujuan globalisasi itu ada 3 mereka. Yang pertama, manusia ini supaya yang dipikirkan cuma materi. Nah ini jangan sampai kita menjadi pengikut materialism. Time is money. Semua diukur dengan duit. Mengukur manusia dengan duit. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua,
Globalisasi ini akan membuat kekacauan terus-menerus supaya perdagangan mereka itu tetap jalan. Mereka bikin senjata, maka dibikinlah kekacauan supaya senjatanya laku. Begitulah seterusnya. Dan yang ketiga, pornografi. Bagaimana manusia rusak dengan perilaku bejatnya. Maka dibikinlah itu prostitusi, LGBT dan sebagainya. Nah, itu anak-anak kita harus kita lindungi dari semua kerusakan itu. Munculkan pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang kalbunya terpaut dengan masjid. Dari adzan ke adzan, dari taklim ke taklim. Ada aktivitas yang terkait dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Ya, apalagi jadi pengurus masjid, masya Allah. Jangan pengurus masjid namanya toh ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, ini perlu untuk disadari kesempatan. Kemudian yang keempat, warajul anfaqa biyaminihi ma lam ta'lamu shimalu. Seorang yang mengeluarkan infak dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Luar biasa itu. Menyembunyikan sedekahnya, infaknya. Dan dua orang yang banyak pendengkinya, orang yang punya harta yang digunakan untuk ketaatan sama orang berilmu yang menyampaikan ilmunya, itu pasti banyak musuh ya. Kemudian yang kelima, warajulun da'atu imra'atun dzatu malin wa jamal wa qala inni akhafu Allah. Ya, seorang pemuda yang diajak selingkuh atau seorang perempuan yang diajak selingkuh oleh lelaki, diajak pacaran, dia katakan tidak, aku takut sama Allah. Kalau kamu niat benar menikah, tidak dengan cara seperti itu. Nah, itu ada perasaan takut kepada Allah untuk selingkuh, untuk melanggar Allah. Ini hubungan para pemuda-pemudi di kalangan siswa dan mahasiswa ini luar biasa. Laporan-laporan yang nyampe ke kita mengerikan sekali. Ini harus kita lindungi mereka dari perilaku yang seperti itu. Kemudian yang keenam, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Begitulah suami istri, bertemulah karena Allah. Bila saudara, bertemulah karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air matanya karena rasa takut kepada Allah. Ya, itulah hal-hal yang penting untuk diingatkan supaya kita bisa selamat nanti di pada mahsyar. Kemudian saudara sekalian, dan banyak lagi ancaman-ancaman lain, tetapi bagi orang yang bertakwa, yang istiqomah dalam ketaatan, tidak perlu ada kekhawatiran. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ayat 14-nya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat mereka akan ditempatkan di surga kekal di sana sebagai balasan atas yang mereka perbuat. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah di atas syariat Allah, maka tidak ada tidak ada ketakutan kepada mereka terhadap masa lalunya, dan tidak perlu khawatir terhadap masa depannya. Manusia digelayuti oleh dua ketakutan, takut masa lalu dan takut masa depan. Ya, apalagi suasana seperti ini, ekonomi lagi merosot, penyakit lagi menyebar, ya, kehidupan serba sulit, sehingga kemudian rasa takut itu semakin menghinggap. Gimana nanti anak-anakku, bagaimana masa depan mereka? Timbul perasaan pada diri banyak orang tua. Tetapi bagi orang yang istiqomah, tidak perlu adanya rasa takut. Baik masa lalu yang menjadi traumatik itu, tutup dengan taubat kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan siapkan masa depan anak kita dengan tawakal kepada Allah. Sehingga pintu masa lalu, pintu masa depan itu sudah aman. Tinggal hari ini, bagaimana kita menyikapi hari ini secara benar.
terakhir sekalian, saya menyebutkan di bagian terakhir ini ada sejumlah tanda kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah. Ya, barangkali ini sekedar untuk menguatkan saja supaya kita bisa masuk kategori orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu dia akan banyak berzikir kepada Allah. Ya, selalu ingat kepada Allah. Kemudian sehingga menjaga ucapannya, lisannya supaya tidak sampai melanggar Allah. Yang kedua, dia menjaga kalbunya, ya, supaya jangan sampai dia dengki, iri atau melakukan perilaku yang menyimpang lewat kalbunya ini. Ya. Atau mencintai sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, dia akan menjaga perutnya supaya tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Ya, itulah tanda orang takut kepada Allah. Makanya jangan pulang membawa harta yang haram. Kemudian menjaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Kemudian yang kelima, menjaga dua kakinya untuk tidak melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dia menjaga tangannya supaya tidak mengambil hak orang, korupsi dan sebagainya itu. Kemudian yang ketujuh, dia menjaga keikhlasannya karena tidak akan diterima amal itu kecuali dengan keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, dia akan terus berbuat baik, takut kalau gak diterima amalnya, sehingga terus termotivasi dia terus berbuat baik dan bahkan menyembunyikan kebaikannya. Kesembilan, dia menghindari semua yang dapat menyebabkan kehinaan di dalam hidupnya dan nanti kesengsaraan di akhiratnya. Ya, karena itu dia menghindari dosa-dosa karena dosa itu racun kehidupan. Kemudian yang terakhir, kita belajar takut kepada para sahabat, para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh. Bagaimana rasa takut mereka sehingga mereka menghindari yang dapat menjerumuskan diri mereka terhadap pelanggaran kepada Allah SWT. Inilah sekalian hal yang terpenting yang perlu kita pahami pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga keimanan kita dengan rasa takut supaya kita terus kembali kepada Allah SWT. Wassalamualaikum Muhammad. Mohon maaf segala kurangnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau silakan. Udah masuk syurga. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.